Halo semuanya, kenalin saya Aziz, mahasiswa dari salah satu kampus swasta di Jakarta, jurusan Informatika. Dan di video kali ini saya mau nge-share gimana cara saya ngerjain tugas dari mata kuliah pemrograman web lanjut. Jadi tugasnya itu kita disuruh bikin aplikasi web sederhana, temanya bebas, kita bisa bikin aplikasi apapun yang kita mau, asalkan memenuhi keenam syarat ini. Pertama pakai HTML, kedua pakai PHP, ketiga pakai Bootstrap, keempat pakai jQuery, kelima pakai MySQL gitu. Dan terakhir jangan lupa database kita pastiin ada relasi antar table. Begitu. Nah, jadi memang tugasnya ini kita disuruh bikin video presentasi dari aplikasi kita. Kita upload ke YouTube dan linknya dikumpulin, kasih ke dosen. Jadi memang nanti konten ini sekalian saya jadiin tugas. Nah, saya udah ngerancang aplikasinya gitu, sedikit planning mau bikin apa gitu. Kita bakal bikin aplikasi kuis namanya Sekat, kependekan dari seberapa dekat. Jadi kuis ini tuh nanti isinya pertanyaan tentang diri kita sendiri, yang nantinya kita share ke teman-teman kita, dan yang paling banyak jawab bener itu berarti paling dekat sama kita, karena paling tahu banyak tentang kita kan. Nah, ini saya udah bikin mock UI-nya di Miro. Nah, jadi kita bakal punya dua tipe user. Yang pertama, kita bakal punya yang bikin pertanyaan atau yang bikin kuis. Terus yang kedua, tipe user yang ngejawab pertanyaannya. Nah, di sini tiap user bakal punya 3 screen. Ini yang pertama, dua-duanya perlu masukin nama. Kita perlu nama mereka. Habis itu kalau misalnya tipe user yang pertama, dia harus bikin pertanyaan sebanyak apapun yang dia mau, bebas. Terus yang ketiga, dia bakal dapat link ke kuis dia sendiri, kuis yang udah dia buat. Terus tipe user yang kedua sama, dia bakal diminta nama, tapi yang kedua dia bakal disuruh buat ngejawab pertanyaan. Nanti kan si tipe user kedua ini bakal dapat link nih, link yang di share. Nah, itu ngacu ke pertanyaannya gitu. Enggak, dia bakal jawab pertanyaan dari link-link itu gitu. Terus yang ketiga, dia bakal dapat skornya, dia bakal bener berapa, salah berapa, mana yang bener, mana yang salah, dan ada papan skornya juga gitu. Saya juga udah bikin database-nya. Nah, database-nya tuh simple aja sih, kita cuma punya 3 table. Yang pertama users, buat nyimpen data-data usersnya, data-data pengguna aplikasi kita, tadi terutama nama ya. Terus kita punya question, ini tuh buat nyimpen pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh pengguna kita gitu. Terus yang ketiga ada historis, ini buat nyimpen riwayat permainan dari user-user kita. Terus ada relasinya juga, user sama questions, jadi kita tahu nih pertanyaan ini siapa sih yang bikin gitu. Terus ada juga historis yang punya relasi ke question sama user, jadi kita tahu yang jawab pertanyaan ini siapa, yang bikin pertanyaan ini siapa, terus jawabannya benar apa salah gitu. Lanjut. Nah, struktur projectnya saya coba pakai MVC ya, model view controller design patternnya. Mostly saya memang ngikut di sini ya, referensinya itu dari repo ini, CRUD PHP MVC buku kita, bakal sama banget. Nah, ini app public, paling saya cuma sedikit modif aja, nambahin terutama di bagian config-nya. Saya coba pakai ini php.env, jadi kita bisa pakai file.env buat konfigurasinya. Terus sama nambahin Composer buat dependency manajemennya dan routingnya sih. Routingnya pakai library apa ya, lupa. Ada library routing buat PHP gitu, jadi manajemen rutenya lebih enak lah gitu, kayak gitu. Nah, oke lah, paling habis ini saya langsung lanjut ngoding aja. Saya pakai editornya pakai Vim sih, ini editor favorit, cuman kadang nggak. Saya coba gedein takut nggak kelihatan.
Cuman kadang kalau di project gede tuh pakai Vim lumayan susah ya, terutama buat refactor. Makanya ini mumpung di project kecil, jadi ya kita pakai Vim. Oke, pertama saya bakal fokus bikin model dulu. Jadi model ini tuh apa ya? Kode-kode yang bakal berinteraksi banyak sama database kita gitu. Kayak query-query database itu bakal ada di folder model begitu. Oke, jadi saya baru aja selesai bikin model-modelnya, bikin query-query ke database-nya. Udah semua sih dari yang saya rencanain nih. Tapi pasti ada aja sih yang error sih, soalnya kan belum pada dites ya. Cuman baru pada ditulis lah gitu. Sesuai rencana segini, ada beberapa fungsi. Nah, habis ini saya coba lanjut ke controller dulu. Nanti itu ini isinya logic-logic aplikasi kita. Dan bakal ngambil data-data dari model yang udah kita tulis tadi gitu. Oke, kita lanjut ya. Akhirnya kita udah bisa bener-bener masuk ke view nih. Aduh, pusing banget sama namespace. Belum ngerti banget sih soal namespace sama autoloader ini. Oke, lanjut ke views. Sementara namespace-nya dihapus aja dulu. Oke, jadi kemarin tuh udah sampai jam 12 tapi belum selesai juga. Akhirnya sekarang baru mau mulai lanjut lagi. Memang akan agak lama sih di view-nya ini karena saya sendiri kurang ngedalemin CSS gitu. Jadi perlu banyak searching gitulah. Oke, kita lanjut.
Oke, jadi di luar hujan, semoga suaranya nggak keganggu hujan sama kipas ini sih. Jadi ini udah selesai, bukan udah selesai sih, sorry. Udah berhasil buat bikin users. Harusnya kalau kita cek di DB itu udah ada ya, jangan sampai nggak ada. Udah ada, termasuk secondary ID-nya udah ada semua. Oke, bakal kita lanjut ke screen selanjutnya berarti. Jadi saya udah berhasil bikin pertanyaan ya. Eh, Paling masih butuh beberapa validasi karena kan ada data-data yang wajib diisi gitu. Semuanya wajib diisi sih kalau bikin pertanyaan. Kan perlu ada validasi di depan biar kelihatan lah. Oke, jadi saya udah selesai bikin semua screen buat yang bikin pertanyaan, dan sekarang udah mau sholat Jumat. Paling saya bakal lanjut sekitar 20 menit atau 30 menitan lagi. Habis itu lanjut setelah sholat Jumat. Oke, jadi aplikasinya udah selesai semua. Cuman memang masih banyak kekurangan. Paling kita coba go through dulu aplikasinya. Pertama kita masukin nama. Kita mau bikin soalnya dulu. Pertanyaan-pertanyaannya simple aja dan sedikit aja, nggak sebanyak-banyak pertanyaannya. Farhagi.
Mbak Hira deh. Selanjutnya dua aja deh pertanyaannya. Simpan dan selesai. Oke, kita udah dapat linknya. Kita udah dapat linknya, nanti yang kita share ke teman-teman kita, chatnya kita share nih, terus dia jawab. Buka, dia suruh nama, masukin lagi teman kita namanya Abdul. Ajab nih, waduh anime favoritnya Ajis. Misalnya kita benerin satu aja ya. Dan itu apa ya? Haikyuu. Set. Nah, ini nomor 1 benar, nomor 2 salah, skornya 50. Terus kita coba ke teman kita satu lagi, misalnya Bachar. Ini favorit aja, sini kita benerin aja semua. Misal Haikyuu, Naruto tadi, Naruto. Nah, dia benar. Asalnya papan skornya masih salah, lupa diurutin by score. Dan harusnya skor yang pertama tuh 100 ya. Ini malah skor pertama 50, ini masih pakai created ad kayaknya. Tapi oke lah, bener itu nggak sulit harusnya. Cuman karena detailnya besok, jadi videonya harus selesai sekarang. Jadi ini diselesain aja sampai sekarang untuk videonya. Jadi aplikasinya kira-kira kayak gini, memang masih banyak kekurangan kayak secara teknikal. Misalnya kemarin tuh kita saya skip namespace sama autoloader karena mungkin waktu itu belum terlalu ngerti juga. Sampai sekarang belum begitu ngerti sih. Dan memang fungsinya si namespace itu bedain, misalnya kita punya kelas banyak nih, dan ada kelas-kelas tersebut yang namanya sama. Nah, di situ fungsi namespace sangat diperlukan gitu. Dan ngelihat project kita yang kecil kayaknya belum begitu perlu lah sama namespace, karena kelasnya juga cuma sedikit kan. Terus ada juga unit testing yang sebenarnya penting banget, apalagi kalau misalnya project kita tuh berkelanjutan. Kalau project kita nambah fitur sana sini, pengembangan sana sini, unit test tuh hampir wajib banget sih kita pakai, kita bikin gitu. Ya ini cuma tugas yang nggak tahu nanti dikembangin lagi atau enggak, masih oke lah gitu. Dan secara fungsi juga masih banyak banget sih kekurangan kayak ini nih. Ini baru kelihatan nih, ternyata skornya maksudnya papan skornya belum diurutin sesuai sama jumlah skornya. Harusnya tertinggi di atas kan ya. Terus nah kemarin juga sempat ngilangin button previous gitu. Jadi baik yang jawab atau yang bikin pertanyaan belum bisa kembali ke pertanyaan sebelumnya gitu. Misalnya yang jawab mau ganti jawaban gitu, belum bisa. Terus yang misalnya yang bikin pertanyaan mau kembali ke pertanyaan sebelumnya juga nggak bisa. Misal mau ngedit atau delete itu belum bisa. Ya masih banyak lah, tapi ini ada di GitHub kok, kalau ada yang mau ngelanjutin boleh banget. Oke, gitu aja sih videonya. Makasih yang udah mau nonton. Thank you. Bye.